Oke, baik. Nah ini kita akan belajar lingo. Lingonya itu kita akan belajar dari yang paling mudah, kasus yang paling mudah, dan nanti kita tidak hanya belajar lingo, tapi belajar bagaimana kita membuat model utamanya ya, membuat model. Jadi mata kuliah ini tuh saya harapkan bisa menjadi mata kuliah yang nanti bisa kalian bikin atau kalian teruskan menjadi tugas akhir ya, atau skripsi, sehingga saya ingin banget anak-anak teknik industri Untirta ini bisa lulus 3,5 tahun ya, karena sebenarnya pandemi ini memberikan peluang bagi kalian untuk bisa lulus lebih cepat ya, bagi yang bisa memanfaatkan peluang. Tapi kalau yang terlena dengan kondisi pandemi ini, bersantai-santai atau nyaman dengan di rumah saja ya, tidak beraktivitas, maka akan kesulitan biasanya nantinya, tetap akan lama. Oke ya, jadi ini kasusnya ini, pada dasarnya kalian itu akan menentukan atau mengambil keputusan apakah membeli motor atau naik Gojek selama perkuliahan gitu ya. Jadi beli motornya ini nanti motor bekas gitu ya, atau saya bacakan saja. Jadi seorang mahasiswa ingin mencari solusi apakah ia harus membeli motor bekas atau menggunakan Gojek untuk kebutuhan selama perkuliahannya. Nah, jadi namanya kuliah itu ada aktivitas ya, aktivitasnya itu paling tidak ke kampus ya, kemudian mungkin ada membeli kebutuhan sehari-hari atau sekedar jalan-jalan dan seterusnya. Nah, maka dia membutuhkan transportasi ya, biaya transportasi yang opsinya untuk kasus ini dia itu bisa beli motor bekas atau menggunakan Gojek ya, atau aplikasi ojek online lainnya ya. Nah, jika dia membeli motor bekas maka ada konsekuensi biayanya ya. Di sini bisa kita lihat konsekuensi biaya yang mungkin muncul adalah beli motornya tentu ini seperti biaya investasi cuman sekali dilakukan. Kemudian biaya isi bensin ya, biaya isi bensin ini rutin ya, nanti tergantung frekuensi kalian menggunakan motornya ya, bisa 2 hari sekali ya, bisa 3 hari sekali, itu nanti kita akan tentukan. Kemudian ada biaya servis yang juga sifatnya rutin, ini biasanya dilakukan 2 bulan sekali ya, atau berdasarkan kilometer itu 5.000 kilometer ya. Nah, kemudian pendapatan dari jual motor kembali. Jadi bukan selain biaya juga ternyata ada pendapatan. Kenapa? Karena asumsinya ini ada asumsi ya, berarti yang akan kita buat modelnya ini ada asumsi bahwa setelah selesai kuliah motornya akan dia jual kembali ya. Nah, pendapatan dari jual motor kembali tentu nanti akan mempertimbangkan depresiasi yang mungkin muncul, sehingga harga motor itu tidak akan sama dengan harga pada saat dia membelinya. Nah, kemudian jika dia menggunakan Gojek, maka biaya yang muncul antara lain ada 2 minimal, yaitu biaya order Gojek ke kampus, jadi ini aktivitas kampusnya, dan biaya order Gojek ke keperluan lain. Ini bisa jalan-jalan, bisa tadi sekedar beli kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ada 2 biaya ini. Nah, dia nggak kena biaya servis, nggak kena biaya isi bensin dan seterusnya, tapi ada biaya order Gojeknya. Nah, untuk kasus ini kira-kira ada pertanyaan atau sudah dapat bayangan belum? Belum ada pertanyaan sih Pak, masih bisa lanjut. Bisa lanjut ya, bisa memahami. Saya ingin pelan-pelan sekali karena saya berharap kalian benar-benar bisa linggonya ya, linggonya, karena linggo itu bermanfaat banget dan gratis gitu ya bagi mahasiswa dan dosen gitu. Oke, nah sekarang gambaran tadi yang ditulis secara narasi tadi itu bisa kita gambarkan dengan mapping seperti ini. Jadi kita akan bikin beli motor second itu sebagai variabel X1 ya. Jadi ini variabel keputusan X1. Kemudian pakai Gojek itu adalah variabel keputusan X2. Jadi dua ini itu merupakan decision variable atau variabel keputusan. Nah, opsinya adalah kalau nggak beli motor ya pakai Gojek. Ya, kita nggak bisa dua-duanya. Ya, dalam konteks ini nggak bisa dua-duanya. Dalam real life mungkin bisa dua-duanya. Ya. Nah, sehingga kita nanti akan mendapatkan fungsi ya, fungsi yang nanti belakangan X1 ditambah X2 ya, itu nilainya sama dengan 1. Artinya ya, di mana X1 dan X2 itu merupakan bilangan biner. Jadi pilihannya kalau enggak X1 itu 0, ya X1 itu 1 ya. Atau kalau X2 itu 1 berarti X1-nya 0. Kalau X2-nya 0 berarti X1-nya 1, harus 1 gitu. Berarti dia tidak boleh tidak memilih juga gitu ya.
dan tidak boleh memilih dua-duanya. Jadi dia harus memilih salah satu. Nah, jadi gambaran ini akan mendapatkan kita variabel keputusan dan juga sebuah constraint nantinya ya untuk yang atas ya, yang atas. Nah, kemudian membeli motor second ini konsekuensinya aja apa saja ya, ini ada biaya investasi motor, beli motor maksudnya, operasional, perawatan, nilai jual. Nah, biaya investasi ini apa ya? Berarti kita merefer pada parameter harga motor bekas ya. Harga motor bekas itu berapa? Itu yang menjadi nilai parameter dari harga motor bekas. Nah, kemudian biaya operasional. Biaya operasional itu ada dua ya. Biaya operasional itu ada dua, yaitu maksudnya ada dua itu sebenarnya parameter yang terlibat ya. Frekuensi isi bensinnya ya, berapa kali dalam seminggu gitu ya, atau berapa hari sekali gitu misalnya. Jadi tergantung satuan yang kita pilih, itu bebas. Kemudian berapa biaya dalam sekali isi bensin. Ya, itu nanti menjadi biaya operasional jika kita memilih motor. Kemudian biaya perawatan itu berarti nanti juga akan ada frekuensi servisnya dikalikan biaya sekali servisnya. Nah, ya jadi ini nanti menjadi biaya perawatan. Dan nilai jual kembali itu nanti menjadi harga jual kembali ya. Kalau kita jual berarti ini nanti menjadi pendapatan, maka ini menjadi positif sendiri, sementara ini negatif ya, karena ini cost. Nah, sementara pakai Gojek kita tadi disebutkan ada biaya ke kampus dan biaya hangout atau keperluan lainnya ya, di sini yang kanan ini maksudnya. Jadi biaya ke kampus ini tentu kita lihat dari frekuensi ke kampusnya ya. Sehari sekali mungkin, dan efektifnya mungkin dalam seminggu itu mungkin 4 hari atau 5 hari ya. Nanti dikalikan berapa tahun kita sekolah atau kuliah ya. Yang seterusnya baru sama biaya order ke kampus. Jadi karena asumsinya kita tidak berpindah kos, jadi ongkos ke kampusnya akan sama ya, dan tidak ada kenaikan tarif Gojek misalnya seperti itu. Jadi kita bisa hitung nanti kan frekuensi ke kampusnya misalnya sebulan 20 kali, berarti tinggal dikali 2 karena pulang pergi ya. Kemudian dikalikan biaya order kampus dan berapa bulan kuliahnya. Dapatlah biaya ke kampus ya dengan Gojek. Nah, kemudian biaya hangout atau biaya keperluan lainnya ini itu frekuensi main atau jalan atau kebutuhan membeli kebutuhan dan sebagainya gitu ya, dikali biaya order mainnya. Jadi ini juga nanti pasti ada asumsi ya, asumsi bahwa mungkin mainnya atau jarak tempat main, jarak tempat belanja gitu ya, jarak kebutuhan lainnya itu selalu tetap gitu ya. Nah, tinggal dikalikan saja ini, dikali 2 juga karena bolak-balik ya. Kalau bolak-balik itu, kalau Gojek kan selalu bolak-balik berangkat dan pulangnya. Di sini nggak ada asumsi bahwa bisa nebeng temen gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi nggak ada. Nah, jadi memang pada saat kita mendefine ini ya, nah tadi kan saya udah menyebutkan asumsinya apa. Nah, model itu harusnya dilengkapi dengan asumsi sehingga nanti di state. Jadi setelah kita bikin modelnya nanti ada asumsi yang harus dipenuhi oleh model tadi. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah asumsinya ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti nilai yang formulasi yang kita udah buat ini itu kita jumlahkan, dan itu menjadi total biaya transportasi lokal selama S2 ya. Total biaya transportasi lokal selama S2. Nah, inilah yang menjadi fungsi tujuan ya. Tentu fungsi tujuan ini yang kita inginkan apa? Karena ini bicara biaya transportasi lokal selama S2, maka kita bicaranya adalah tentu minimasi ya. Maka fungsi tujuan atau model matematika yang kita kembangkan ini itu merupakan fungsi minimasi, bukan fungsi maksimasi. Nah, kalau misalnya kalian nanti bikin model yang lain, ini itu adalah pendapatan, ya berarti kalian nanti modelnya adalah maksimasi. Oke. Nah, sampai sini bisa ngikutin, masih bisa ngikutin? Masih, Pak. Masih, oke. Saya lanjut. Nah, ini adalah notasi dan asumsi model ya. Notasi dan asumsi model ini itu adalah dibagi dalam 3. Pertama itu parameter ya, kemudian nanti di fungsi tujuan, dan juga ada variabel keputusan. Nah, parameter itu apa? Parameter itu adalah nilai yang tidak berubah atau seperti konstanta ya. Parameter tidak berubah dan diketahui, itu disebut parameter ya. Misalnya jumlah hari ya sekian, harga motor pada saat beli ya, kemudian harga motor pada saat jual juga ada. Nah, jual kembali motor sekian misalnya, biaya isi bensin
sekali isi bensin 25.000 per isi, per pengisian berarti. Frekuensi isinya 3 hari sekali, 3 hari per isi, 3 kali 3 hari ya, berarti 3 hari sekali ngisi. Frekuensi servis 2 bulan per servis, 2 bulan sekali maksudnya. Harga jual kembali motor sekian, biaya rutin ke kampus sekian, frekuensi. Nah, ini parameter ini kita harus dapatkan. Ya, harus kita dapatkan karena ini terkait kebutuhan yang nanti menjadi konstanta dalam model. Ya, konstanta dalam model. Oke ya. Nah, kemudian fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini kan ini kita bisa lihat dari sini tadi, yang ini kan merupakan penjumlahan ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, ini kita bikin notasinya juga ya, kayak biaya investasi motor itu menjadi apa? BIM misalnya. Ya, karena kita perlu singkatkan. Jadi notasi ini intinya membuat simbol-simbol ya, simbol-simbol yang kemudian nanti ada definisinya ya. BOM, biaya operasional motor, biaya perawatan motor, BPM dan seterusnya ini. Dan terakhir adalah variabel keputusannya. Nah, variabel keputusan kita sudah sebutkan di sini nih, X1 beli motor second, X2 pakai Gojek. Berarti di keputusan membeli motor itu X1, keputusan menggunakan Gojek X2, tipenya biner ya. Oke, nah kemudian ini asumsi ya, yang tadi kita udah tulis, saya sebutkan itu dituliskan di sini. Dan ini ada batasan model ya. Batasan model itu di sini student has two option only ya, which are buying a used motorcycle or using Gojek as a daily driver. Nah, jadi ini batasannya bahwa model ini hanya punya 2 pilihan. Nah, jadi oke, mungkin pertanyaan sederhana aja dulu sebelum kita lanjut. Saya ingin tahu pemahaman kalian tentang apa bedanya asumsi dan batasan ya. Kalian pernah dengar ya asumsi penelitian dan batasan penelitian. Nah, saya pengen tahu misalnya ada nggak yang tahu bedanya asumsi dan batasan? Silakan yang bisa jawab, nanti saya berikan hadiah. Nggak ada yang tahu bedanya asumsi batasan? Menjawab ya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau asumsi itu ya kita mengasumsikan lah. Jadi misalnya yang kita perkira-kira itu dapatnya berapa ataupun seperti semacam misalnya dalam seminggu misalnya kita diasumsikan makan misalnya sehari itu 3 kali gitu, diasumsikan itu kemungkinan bisa lebih atau kurang. Tapi kalau batasan masalah itu adalah di mana kita terdapat batasan yang kayak termasuk di sini adalah eh, mahasiswa memiliki 2 pilihan, di mana pilihan tersebut adalah membeli motor ataupun menyewa driver Gojek. Berarti hanya batasnya kita di situ, tidak boleh keluar dari situ Pak. Seperti itu yang saya ketahui Pak. Kasih contoh batasan selain yang ada di sini. Menurut kamu contoh batasan lain apa? Misalnya batasan masalah misalnya kita hanya melakukan penelitian pada kampus Universitas Untirta, berarti tidak boleh keluar dari batasan situ Pak. Jadi hanya boleh melakukan penelitian di Untirta aja gitu Pak. Kayak gitu Pak. Oke, masuk jawabannya. Oke, good. Pati ada yang mencoba menjawab lain nggak? Ada yang coba ini nggak jawab? Atau gini, saya kasih kasus, nanti kalian sebutkan itu asumsi atau batasan ya. Ini contohnya gini. Saya selalu ke kampus Sinangsari ya, tidak pernah ke kampus Cilegon. Itu batasan atau asumsi? Izin menjawab Pak. Ya, Nin, silakan Nin. Batasan. Batasan, salah. Kan kalian terbawa narasi namanya. Salah ya, berarti jawabannya itu adalah asumsi ya. Nah, jadi asumsinya saya selalu ke Sinangsari, nggak pernah ke Cilegon. Itu asumsi ya. Jadi yang membedakan itu apa? Kalau batasan itu memaksa ya. Kalau asumsi itu menyederhanakan, mensimplifikasi ya, mensimplifikasi atau mengira-ngira ya, mengira-ngira. Jadi itu memang agak-agak
tipis, cuman kalian harus bisa membedakan. Oke, saya kasih contoh yang lain. Misalnya gini. Izin bertanya deh Pak. Ya, Nin, silakan. Nin. Berarti kalau misalnya kata selalu itu bukan berarti pemaksaan dong ya Pak? Enggak lah, orang saya yang ngomong saya sendiri. Oke, oke, Saya Pak. maksa diri saya sendiri. Ya. Saya kasih contoh yang lain. Atau dalam konteks tadi saya coba itu jadiin batasan ya. Misalnya, batasannya begini. Hmm, ya emang kasusnya jadi agak sulit ya. Jadi kayak misalnya apa namanya? Saya hanya bisa menggunakan mobil saya itu ke kampus Sindang Sari ya. Tidak bisa ke kampus Cilegon atau ke kampus Pakopatan, Ciwaru maupun ke Kepandean ya. Nah, itu adalah batasan ya. Jadi mobil saya itu terbatas hanya untuk ke Sindang Sari, itu batasan. Bukan asumsi ya. Bukan asumsi. Jadi kalau itu membedakannya dari sisi narasi atau kata ya. Kata. Nah, sekarang saya coba akan ambil contoh yang bukan dari narasi tapi dari logika ya, dari logika. Seperti ini misalnya. Oke ya. Saya punya jam ya. Jam saya itu akan habis baterainya setiap 7 hari. Ya. Itu asumsi atau batasan? Bisa diulangin nggak Pak? Oke, saya ulangi ya. Jadi saya punya jam ya, dan jam saya ini dicas ya, dicas jadi dia punya waktu habisnya ya. Dan dia habisnya itu dalam 7 hari. Ya. Jadi setelah 7 hari jam saya mati, perlu dicas lagi. Itu asumsi atau batasan? Batasan, Pak. Asumsi Pak menurut saya. Aha, yang benar Yusda. Tadi yang jawab batasan siapa? Saya, Pak. Kelima. Oke, berarti masih ada yang belum paham ya asumsi batasan. Oke. Tadi Yusda yang jawab betul, saya catat dulu. Oke. Nah, saya kasih contoh yang lain. Ini saya bikin contoh yang mudah banget. Kopi buatan istri saya selalu enak. Batasan atau asumsi? Asumsi, Pak. Clear ya, kalau itu ya, Ayu ya, berarti kan clear. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang akademik, lagi. Oke, misalnya kita bikin penelitian, ya, Saya membuat simulasi ya, simulasi lalu lintas, ya, simulasi lalu lintas. Maka saya akan bilang model simulasi saya itu hanya berlaku atau dapat diterapkan hanya untuk di kota Cilegon. Itu asumsi atau batasan? Batasan, Batasan, ya, Pak. Batasan. Clear ya. Anita tadi jawab. Anita itu ada dua ya. Anita yang mana ini? Cempaka Sari atau Anita? Anita Cempaka, Pak. Anita Cempaka ya. Oke. Nah, clear. Nah, itu. Jadi model hanya berlaku untuk kota Cilegon. Itu clear ya. Nah, sekarang kalau kasus yang sama, saya akan coba ambil kasusnya misalnya apa namanya, kecepatan rata-rata mobil di kota itu adalah 40 km per jam. Asumsi batasan. Asumsi, Pak. Asumsi, Pak. Yang jawab barusan yang paling cepat Nina, terlihat di situ. Ya, jadi itu asumsi. Kira-kira bisa lebih jelas nggak? Ini saya lanjut ke sini nih misalnya. Ada 365 hari setahun. Ya. Jadi kan dia itu menyampaikan ya seolah-olah fakta 365, tapi sebenarnya ada kemungkinan lain. Ada 366 ya. Kalau tahun kabisat kan 366. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, jadi dia menyederhanakan yang semestinya itu tidak hanya 365 ya. Dia state di sini bahwa itu ada 365 hari per tahun. Jadi ini adalah asumsi. Ya. Dan di sini dilanjut lagi, in 2 years the student will definitely be graduated. Ya, si mahasiswa itu bisa aja lulus, bisa enggak. Nah, itu makanya asumsi tadi Pak Tik sebenarnya udah bagus itu ya. Jadi bahwa bisa jadi ya, bisa enggak gitu ya. Tapi kita bikin sederhana, pasti lulus gitu. Ya, bukan membatasi, itu bukan, tapi menyederhanakan ya, menyederhanakan.
penyederhanaannya itu bukan pada konteks ininya, tapi buat modelnya atau buat penelitiannya. Jadi bukan buat ininya, bukan buat kita memahami 365 harinya, bukan, tapi buat modelnya. Sehingga model itu jelas dapat angkanya 365. Dan dia dalam 2 tahun juga akan model itu akan menggunakan 2 tahunnya. Tapi bukan bahwa 2 tahun itu dia akan lulus, tidak, tapi penyederhanaan bahwa dia akan lulus dalam 2 tahun, ya. Bukan pula memaksa, tapi mengasumsikan, itu berbeda. Nanti kita lihat yang model penulisnya. Yang kedua, lihat, motorcycle price is 10.000 rupiah on average, ya. Jadi dia ambil rata-rata, apalagi udah ada on average, berarti itu udah asumsi, ya. Bisa jadi nanti dapat harga 9.500.000, mungkin lebih, ya. Tapi disederhanakan, ya, 10 juta gitu, ya. Dan ada depresiasi. Nah, depresiasi itu nggak selalu sama, ya. Bisa setahun 1 juta, bisa setahun 2 juta, ya, dan seterusnya gitu, ya. Sehingga nanti setelah setahun harga ini nggak lagi 10 juta, tapi 9 juta dan seterusnya. Faktanya nggak selalu begitu, gitu, ya. Nggak selalu begitu. Kadang motor itu bisa lebih mahal pada saat kita beli, kita jual lagi lebih mahal karena sudah kita perbaiki jadi bagus dan seterusnya, ya, gitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, motorcycle will be sold at the end of the study, ya. Will be sold, jadi dia akan dijual, itu seperti memaksa kalau dalam konteks bahasa, tapi dalam konteks model ini adalah asumsi, ya. Faktanya bisa dijual, bisa enggak gitu, ya. Tapi model ini mengasumsikan bahwa nanti dijual di akhir studinya setelah 2 tahun maksudnya. You will always pay to 20.000 ya rupiah each time you fill the gas gitu, ya. Jadi kamu selalu membayar isi bensin itu 20.000. Ya, padahal faktanya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kamu lagi nggak duit, ya mungkin ngisi 10.000, tangki kamu masih penuh, kamu mungkin ngisinya cuma 5.000 gitu, ya. Bahkan mungkin nggak perlu ngisi karena kamu nggak kemana-mana, bisa jadi gitu. Tapi di sini dibikin asumsi penyederhanaan bahwa setiap kali penyederhanaannya kan, kenapa ini disebut sederhana bukan membatasi, karena di sini ada frekuensinya, ya, frekuensi. Nah, ininya nggak konsisten, ya, tapi nggak masalah, ya. Saya harapkan kalian bisa tetap paham maksudnya. Jadi 20.000 ini sekali ngisi, tapi kan di sini ada frekuensi 3 hari sekali ngisi bensin. Ya. Jadi penyederhanaan dalam konteks modelnya. Sekarang perhatian dengan batasan, ya, boundariesnya. The student has two option only, ya. Jadi di sini membatasi, bukan menyederhanakan, ya. Ya. Meskipun faktanya bisa jadi dia ada pilihan lain gitu, ya. Ada pilihan lain. Tapi ini adalah decision variabelnya. Dia nggak punya opsi lain, ya. Dia opsinya cuma 2, ya, cuma 2. Tidak hanya tidak hanya 1, ya. Dimana opsinya adalah membeli motor atau menggunakan Gojek. Nah, jadi kalau dalam konteks ini dia memaksa pilihannya hanya 2, membatasi, ya, jadi membatasi. Nah, kalau yang di sini sifatnya dia mirip seperti memaksa kalau kalian lihatnya secara harfiah, tapi kalau pada saat kalian mengembangkan model ini, ya, ini bisa jadi 9 juta, bisa 8 juta, itu tergantung kalian. Kalian mau mengasumsikannya berapa, gitu, ya. Tapi kalau terkait variabel keputusan, ini adalah keputusan yang memang akan dipilih, ya. Akan dipilihnya cuma ini, yang nggak ada yang lain, ya. Termasuk mungkin model ini nanti hanya model ini batasannya itu digunakan untuk daerah Cilegon misalnya. Kenapa? Karena kalian mengestimasi harga-harga ini itu berdasarkan harga yang ada, parameter-parameter yang ada di kota Cilegon, ya. Begitu di Tangerang mungkin harga motor nggak lagi 10 juta. Harga motor mungkin bisa lebih murah karena Tangerang kotanya kota lebih modern dan lebih dekat dengan Jakarta, sehingga harga barang motor dan elektronik lebih murah, ya. Murah. Itu. Baik, ya. Jadi boundaries ini efeknya lebih besar dari sekedar asumsi. Kalau asumsi itu kalau ngelihat dari efek, ya, hanya simple, ya, hanya ke satu segmen atau satu sisi. Nah, sementara boundaries itu whole-nya, keseluruhan, ya. Dampaknya besar. Tadi saya bilang kalau misalnya opsinya ada 3, ya. Coba nih kita contoh, opsinya kita tambah 1 lagi. Tidak beli motor, ya, tapi numpang kawan misalnya. Ya kan? Nah, berarti kan akan ada parameter yang lain. Ada parameter lain yang muncul. Kalau numpang kawan itu apa efeknya? Ya mungkin sesekali harus beliin makan temannya, bisa jadi kan? Jadi ada biaya istilahnya itu
entertainment ke teman. Nah, bisa jadi kan gitu. Ya. Nah, itu. Jadi efek dari model boundaries yang kita rubah itu akan berdampak pada parameter. Tapi perubahan parameter itu tidak selalu berdampak atau tidak akan berdampak pada boundaries. Ini one way, ya. Mungkin itu ciri lebih lanjutnya sehingga itu yang nanti bisa membedakan efek lebih paham antara asumsi dan boundaries, ya. Oke, sekarang saya masuk ke formulasi model. Jadi formulasi model ya, kita akan mulai itu kalau urutan memang fungsi tujuan ya, fungsi tujuan dulu ya. Namun untuk mendapatkan fungsi tujuan ini ya, ujungnya nanti fungsi tujuannya ini nih. Saya ngangkat telepon dulu sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Bari. Salam sibuk bener sih lu. Oh. Hah? Kenapa? Sinambung tuh apa sih, Bari? Asam lambung lu sakit kemarin. Oh, ya Allah. Ya Allah. Ya itu feeling gua kagak enak sama lu. Gak enak gua feeling gua sama lu. Ini ada apa ya? Gua kepikiran lu. Tamu mau lebaran tapi gua kepikiran gitu maksudnya. Pari lebaran di mana? Di Serang, maksudnya di Serang. Ke Rangkas enggak? Enggak apa-apa, gue ya maaf lahir batin lah, kenapa sih? Tapi sekarang udah sehat kan? Udah sehat, Pari? Oh ya wis, ya wis. Oh. Lo siapin apa Milanta gitu-gitu, Pari? Milanta lah, kalau gue cocoknya Milanta. Kagak, Pari. Milanta yang kunyah itu kalau lagi sakit juga kumat tuh minum Milanta yang kunyah itu. Iya, itu enak tuh. Gue juga pun punya asam lambung tuh. Obat gue itu tuh. Ya. Kagak. Iya. Santai. Pari, maaf lahir batin ya. Gue lagi ngajar nih sebenarnya. Gue lagi ngajar ya. Gue lanjut dulu ya. Ya. Apa tuh? Oh, udah dapat kok gue. Udah dapat. Bule tante gue. Tante. Iya. Sip, udah dapat kok, Pari. Thank you ya. Nyampe juga ke lo itu. Ya, thank you ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, sorry, mohon maaf, saya lanjutkan ya. Jadi, kita akan ini nanti jadi ujungnya ya, ujung akhirnya. Kita akan lihat coba bagaimana memformulasikannya. Nah ini kan kita nanti kan di sini ada kalian punya biaya operasional, motor, biaya investasi motor, biaya perawatan motor, penjualan kembali motor ya, biaya order Gojek, biaya hangout Gojek misalnya seperti itu. Nah ini kita perlu formulasiin modelnya seperti apa. Nah sebenarnya dari sini ini kita bisa lariin ke sana. Ya, pertama kita ambil yang biaya operasional ini ya. Biaya operasional ini kita memformulasikan dan ingat ya bahwa membuat model itu seperti seni. Jadi misalnya saya dan Ikrimah katakanlah sama-sama bikin model yang sama. Namun jadinya nanti bisa jadi beda. Ya, bisa jadi beda. Karena nanti apa? Karena pada saat kita ngerancang itu kita menggunakan logika alur berpikir yang berbeda. Sehingga sebagian orang menganggap bahwa pemodelan itu seni, ya. Art of modeling ya, bukan seperti itu. Nah, kalau di sini saya membuat biaya operasional itu adalah frekuensi isi bensin dikali biaya sekali isi bensin. Seperti itu, ya. Nah, mungkin ada juga yang menghitungnya adalah pakai jarak, ya. Misalnya ya, kalian nanti mengasumsikan bahwa setahun kalian 1000 km perjalanan, misalnya ya, 1000 km. Berarti nanti yang kalian rumusnya itu adalah jarak per tahun gitu ya, dikalikan dengan konsumsi bensin per kilometer dikali harga bensin, betul nggak? Nah itulah yang mau saya bilang, pada saat bikin model itu bisa beda hasilnya.
Kenapa? Karena perspektif yang digunakan atau angle-nya atau sudut pandangnya itu bisa beda. Kalau saya ini frekuensi bensin dikali biaya sekali isi bensin. I kelima mungkin tadi jarak setahun dikalikan 2 tahun kan, karena ada dua tahun berarti jarak berkendara selama setahun dikali 2 karena ada 2 tahun dikali konsumsi bensin per kilometer ya. Kemudian dikalikan harga bensin. Nah, bisa jadi gitu. Seperti itu. Ya, jadi tidak sama, bisa jadi tidak sama ya. Dan itu biasa ya, biasa sekali. Nah, ini kalau untuk contoh yang perspektif yang saya gunakan berarti saya memformasikan seperti apa? Saya bikin dulu sini biaya operasional kira-kira apa saja nih parameter yang berpengaruh ya. Parameternya ini ada 3, yaitu frekuensi isi bensin, biaya sekali isi bensin, jumlah hari selama S2, dan berarti dalam 2 tahun ya, dikalikan dengan variabel keputusan membeli motornya. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus ada X1 ini atau variabel decision variable ini. Oke, maka kita bisa formulasiin kan? Kita jangan lihat dulu X1, kita lihat yang sini. D itu apa? Jumlah hari selama S2 dibagi FB itu apa? Frekuensi isi bensin. Frekuensi isi bensinnya ingat satuannya adalah 3 hari sekali. Berarti kan D ini itu adalah 730 gitu kan? 730 hari karena dia dalam satuan hari dibagi dengan frekuensi isi bensinnya 3 hari sekali. Berarti 730 hari dibagi 3 hari berarti harinya akan hilang ya. Akan hilang dan 730 dibagi 3 itu menjadi sekian gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti ini menjadi jumlah isi bensin dalam 2 tahun. Kebayang nggak ini? Jumlah isi bensin dalam 2 tahun. Berapa kali ngisi bensin selama 2 tahun? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak paham, mohon kasih tahu ya. Karena kalian cuma 11 orang dan rugi kalau nggak paham. Pak, boleh diulang sekali lagi nggak? Oke. Jadi gini. Makanya apa namanya? Jadi lihat yang ini dulu ya, fokus pada D per FB ya. D itu apa? Jumlah hari selama S2, di sini itu 730 hari. Jadi dia punya satuan kan hari ya. Ya. Hari gitu. Dibagi FB itu adalah frekuensi isi bensin. Frekuensi isi bensin lihat hari satuannya. 3 hari sekali ya. Berarti kali ini kan frekuensi maksudnya. Berarti kalau D per FB berarti 730 dibagi 3 ya, maka harinya kan hilang kan. Misalnya kayak 3 meter dibagi 1 meter ya. Berarti kan kamu akan kehilangan satuan meternya sehingga mendapatkan berarti kamu punya 3 potongan gitu ya. 3 potongan. Sebentar saya ada telepon lagi ya. Mohon maaf sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Pak Udi. Salam. Gimana Pak Udi? Ya. Bukan istri itu tante. Tapi alhamdulillah sudah dapat Pak dari semalam itu. Udah, alhamdulillah. Anak-anak banyak yang bantu. Udah, Pak Udi oh ya. Wah, baik sekali kalian itu ya. Terima kasih banyak. Lu tapi alhamdulillah Pak Udi udah ada yang bantu alhamdulillah. Makasih banyak. Wah, thank you. Terima kasih. Bener ya Pak Udi ya kalau ini. Siap. Alhamdulillah. Pak Udi makasih banyak lo ya. Makasih banyak nih saya ngerepotin. Nun. Enggak Pak Udi nun ya. Nun. Amin nun Pak. Nun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Banyak banget telepon saya. Mohon maaf. Nah, jadi ibaratnya gini.
Kalau misalnya kalian itu gini, ini sebenarnya logika sederhana aja sih. Kalian ke kampus itu tiap hari misalnya, berarti kan itu frekuensi ke kampus ya, atau sama dengan frekuensi isi bensin ini. Nah, kalau misalnya 1 bulan itu ada 20 hari kerja atau 20 hari kuliah, berarti berapa banyak kalian ke kampus dalam 1 bulan? Tadi yang nanya siapa ya? Oh, Pak. Nah, Ini nih, ayo nanya dulu ya, Pak. ya. Jadi D per FB ini kan berarti itu tuh kita buat nyari berapa kali pengisian bensin dalam waktu 2 tahun itu kan, Pak? That's it, betul, ya gitu. Oke. Gampang ya, harusnya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, siap. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Jadi kita udah tahu nih berapa kali dalam 2 tahun ngisi bensin, kan tinggal dikali dengan berapa harga bensinnya, ya kan? Ya, atau berapa harga sekali ngisi bensin gitu kan. Nah, makanya kita tadi ada asumsi 20.000 sekali ngisi bensinnya. Berarti kan tinggal jumlah frekuensi kita ngisi bensin selama 2 tahun dikalikan biaya sekali ngisi bensin ya, 20.000 ini. Ya, berarti kan kita dapatkan nih angkanya kan ya. Nah, itu dikalikan X1. Kenapa dikali X1? Ya, pertanyaannya adalah kenapa dikali X1? Karena X1 itu adalah variabel keputusan yang nilainya bisa 0, bisa 1. Kalau kita memilih kita membeli motor atau menggunakan motor selama S2, maka biaya ini terjadi. Kenapa? Karena nilai tadi ini dikalikan 1, ya kan? Berarti akan ada nilainya. Berarti biaya itu akan muncul. Tapi kalau kita nggak membeli motor, kita milih pakai Gojek, maka X1 itu akan bernilai 0. Sehingga biaya ini menjadi 0 karena dia dikali kan. Betul nggak? Nah, itulah kenapa ada X1. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Yang lain oke ya? Bisa, Pak. Oke. Dan jangan malu untuk kalau belum paham ya. Jangan malu kalau jika belum paham dan Oke, saya lanjutkan. Formulasi model matematika biaya perawatan. Ya, jadi sekarang kita masuk ke biaya perawatan. Tadi kan biaya operasional atau isi bensin. Nah, biaya perawatan ini ya, kita dari parameter yang kita atau kira-kira itu ada frekuensi servis rutinnya ya. Nah, itu satuannya apa di sini? Satuannya 2 bulan sekali. Kalau tadi kan 3 hari sekali, ini servisnya 2 bulan sekali. Ini nggak pakai kilometer ya, nggak pakai kilometer. Ada yang frekuensinya kan dia menggunakan kilometer, misalnya per 5.000 kilometer kita servis, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau model ini itu menggunakan periode, yaitu 2 bulan sekali. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Ada biaya sekali servisnya. Ya, jadi ada frekuensinya dan ada berapa kali servisnya. Ya. Biaya sekali servisnya, yaitu 150.000 ini. Dan terakhir adalah jumlah hari selama S2. Ya, jumlah hari selama S2 itu berarti kan sama kayak tadi 730, sementara ini dalam bulan ya, dalam bulan ini nanti kita konversi. Makanya di rumus ini kalau kalian lihat di sini yang tengah dulu dia Fs dikali 30. Kenapa dikali 30? Karena di sini frekuensinya dalam bulan. Kita convert dulu ke hari ya. Dengan asumsi berarti 1 bulan 30 hari. Berarti kan Fs ini kita kali 30 itu berubah dari 2 bulan menjadi 60 hari ya. Berarti kan ini hanya mengkonvert dari 2 bulan menjadi 60 hari. Kan sama sebenarnya, cuman berubah satuannya. Kenapa perlu dirubah? Karena D-nya, huruf D ini itu jumlah hari selama S2 itu dalam satuan hari. Ya, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Kira-kira sampai sini ada yang masih belum paham? Logikanya sama dengan yang tadi ya, sama. Paham ya? Berarti ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah berarti kan dari sini kita akan dapatkan apa? Ini kita akan dapatkan apa ini? Coba saya tanya Fajar. Fajar. Iya, Pak. Kalau menurut Fajar ini dari hitungan yang tengah ini D dibagi Fs kali 30 ini ya. Kita akan dapatkan apa, Jar?
Ini Pak, biaya perawatan selama S2 itu Pak. Belum lah, belum jadi biaya. Kamu perhatikan ya, D ini kan jumlah hari ya, selama S2 730 hari tuh dibagi dengan frekuensi servis 2 bulan sekali kali 30 berarti 60 hari kan ini kan ya. Nah, 730 hari dibagi 60 hari itu kita akan mendapatkan apa, Jer? Kalau Hilal tahu Hilal? Iya Pak, didapati frekuensi kita servis dalam 2 tahun Pak. Nah, that's it. Ya, makasih Hilal. Jadi Fajar kalau nggak paham nanya aja ya. Apa? Nanya itu bukan berarti kalian nyusahin saya atau menyulitkan saya, tapi itu membantu saya karena saya ngajar tuh pengen kalian paham. Percuma lah ngajar kalau nggak paham ya. Dan tugas saya memang mengajar. Jadi kalian harus jangan malu, jangan sungkan kalau nggak paham ya. Nah, jadi hitungan yang di tengah ini D dibagi Fs kali 30 ini itu nanti keluarnya adalah jumlah atau frekuensi servis kita selama 2 tahun ya, selama 2 tahun atau 730 hari itu kita akan dapatkan berapa kali kita servis dalam 2 tahun. Nah, BS nya itu apa? Nah, ini baru biaya dalam sekali servis yaitu 150.000. Nah, pengalian ini dengan ini itu akan menjadikan biaya ngisi bensin selama 2 tahun. Nah, baru itu jadi jawabannya Fajar tadi betul kalau dikalikan BS. Tapi kalau tanpa BS berarti ini hanya jumlah atau frekuensi servis dalam 2 tahun. X1 fungsinya sama seperti tadi ya, karena X1 itu bernilai 1 atau 0. Jadi kalau kita memilih motor, maka ini ada nilainya, tapi kalau kita memilih Gojek berarti ini kan 0 ya, X1-nya akan sama dengan 0 yang otomatis berapapun angka ini akan menjadi 0 kalau dikalikan dengan 0 kan gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, yang lainnya saya nggak jelaskan, nanti kalian coba reka-reka sendiri ya. Nanti rumus ini kan sudah ada nih. Kalian reka-reka sendiri lah ya. Yang lain lebih mudah daripada yang ini kok. Harusnya bisa ya. Kalau nggak bisa nanti tolong kita bahas minggu depan. Oke, sehingga fungsi tujuan itu bisa kita dapatkan ini ya, ini. Ya, dimana ini adalah biaya investasi motor ya, XI dikali HM itu adalah harga motor ya, harga motor ya. XI itu adalah variabel keputusan, berarti kalau kita beli motor berarti akan bernilai 1, berarti dikali harga motor ya, berarti ini akan bernilai harga motor atau biaya beli motor. Kalau kita nggak beli motor berarti ini akan bernilai 0 X1 nya ini, sehingga HM nya ini akan jadi 0 juga ya, karena dikali HM dikali X1 yang X1 nya adalah 0 maka ini jadi 0 ya. Sehingga sama, ini pun sama ya, kalau X1 nya 0 berarti ini akan 0 juga, ini 0 ya, kemudian ini 0 juga, ini harga jual motor kembali ya, dia negatif. Kenapa? Karena dia merupakan pendapatan ya, sehingga yang lainnya positif dia negatif. Kalau kalian pengen ini positif berarti yang lainnya harus negatif, harus kebalikannya ya, nanti tinggal interpretasi aja. Nah, sementara X2 ini adalah kita kalau milih Gojek ya, jadi kalau interi X1 nya 0 maka X2 ini akan bernilai 1 ya, dan 1 dikali D dikali F0 dikali B0 maka ini akan ada nilainya dan ini akan ada nilainya ya. Ya, kalian nanti bisa pelajari ini mudah karena ini perkalian sederhana ya. Oke, kita dapat fungsi tujuan ya. Selanjutnya berarti kita masuk ke constraint. Nah, di awal saya sudah sebutkan constraint-nya itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan 1. Kenapa harus seperti itu? Pertanyaan. Kenapa X1 plus X2 sama dengan 1? Coba, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab ya, Pak. Ya, Pak Tis, silakan deh. Ya, karena harus memilih salah satu, dan dimana kalau misalnya milih satu itu berarti X1-nya itu 1, berarti X2-nya itu 0. Maupun milih X2-nya berarti X1-nya itu 0, X2-nya itu 1, Pak. Berarti harus sama dengan 1. Oke, kalau saya bikin X1 plus X2 lebih besar sama dengan 0, boleh nggak? Gimana Pak tadi, Pak? Kalau rumusnya, ini saya rubah nih. Misalnya gini. Bentar ya, saya bikin rumusnya begini. Input textbook.
motion. Nah, rumus ini saya rubah menjadi misalnya X1 ditambah X2 ini lebih besar sama dengan 0. Kalau ini saya rubah jadi gini boleh nggak, Fatih? Menurut Fatih? Boleh Pak. Kenapa boleh? Karena selagi bisa jawabannya satu nggak sih Pak kalau gitu? Kenapa? Bisa hasilnya jadi satu nggak gitu Pak? Kan otomatis X1 Ya, X2 kan bisa lebih kan besar ini daripada 0. ini matematika biasa. X1 Ya. ditambah X2 lebih besar sama dengan 0, itu berarti opsi nilai X1 dan X2-nya itu bisa berapa aja. Kalau X1-nya 0, ya, X2-nya boleh berapa, Fatih? 1 berarti Pak. Nah, boleh 0 nggak? Tidak. Kenapa? Berarti bisa Pak. Karena kan dari sini kan harus jawabannya 1 ya Pak. Berarti harus Enggak, lebih besar. makanya saya rubah ini lebih besar sama dengan 0, boleh nggak? Boleh Pak. Ya, berarti kalau X1-nya bernilai 0, X2-nya boleh nggak bernilai 0 juga? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Berarti rumus ini boleh nggak? Tidak Pak. Tidak. Ya gitu ya. Ya Bapak. That's matematika gitu loh. Jadi matematikanya tuh menarik kayak gitu. Jadi kita nggak menentukan apakah dia sama dengan, lebih besar, lebih kecil, berapa nilai di sininya. Itu apa namanya? Bergantung dari apa yang udah kita rumusin di awal. Batasan masalah kita kan? Batasan masalah kita ada menyebutkan bahwa kita harus memilih antara satu, ya, baik beli motor atau Gojek. Salah satu harusnya. Ya. Tidak ada opsi kan bahwa tidak boleh kita boleh tidak memilih dua-duanya, kan nggak ada kan? Artinya X1 0, X2 0 itu nggak boleh. Maka rumus ini nggak boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ini saya rubah satu boleh nggak, Fatih? Fatih? Tidak boleh Pak. Hmm? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu bisa lebih besar dari 1 bukan Pak? Ya, karena kalau X1-nya 1, X2-nya boleh 1 nggak? Kalau rumus ini ya? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh Pak. Ya, berarti kan ini tidak boleh kan? Rumus ini tidak boleh. Ya. Sehingga yang paling tepat untuk kasus ini itu adalah sama dengan. Untuk kasus ini doang loh, ya. Untuk kasus ini. Ya, Yusda tadi good jawaban kamu, Yusda. Kamu confident dan kamu menjawab dengan benar. Saya catat. Oke ya. Jadi pada saat kita menentukan suatu constraint, itu benar-benar kita harus memahami konteks permasalahannya dulu. Ini kenapa harus rumusnya sama dengan gitu kan? Ya karena opsinya kalau X1 sudah dikasih nilai 1, maka X2 nggak boleh 1, dia harus 0. Kalau X1-nya 0, maka ini harus 1 gitu. Dan nggak boleh X1 1, X2 1, nggak boleh. X1 0, X2 0 juga nggak boleh gitu, karena harus sama dengan 1. Itu matematik untuk kasus ini. Dan yang kedua adalah constraint binary atau pembatas biner, yang maksudnya itu adalah memastikan X1 dan X2 angkanya hanya 0 atau 1 ya. Binary itu nilainya kalau nggak 0 ya 1 ya. Nah, jadi ini di constraint yang kedua ini itu memastikan bahwa X1 ini nggak boleh diisi 2, angka 2, nggak boleh diisi angka 1,2, 1,3, nggak boleh diisi X1 sama dengan 10, itu nggak boleh. Paham ya di sini ya? Itulah kita memaksa dia supaya ini biner. Biner. Ya. Sini ada pertanyaan nggak? Kesalahan mendasar anak teknik industri itu dia takut sama matematik ya, takut sama kalkulus. Padahal orang teknik industri baru bisa dibilang orang teknik industri kalau dia bisa bikin model. Ya. Salah satu model itu adalah model matematik. Ya. Dan itu adalah model dasar. Sebelum kalian paham simulasi, sebelum kalian paham regresi linear, kalian harus paham dulu model matematik. Itu adalah model dasar yang mana setiap orang teknik industri, menurut saya, itu harus bisa model matematik. Oke, sampai dengan constraint ini paham kira-kira? Halo, ini nggak paham semua tuh gimana, nggak ada yang jawab? Paham Pak. Paham ya? Oke. Ya, saya mohon saya dibantu kalau nggak paham itu sampaikan ya. Yang mana nggak paham,
saya akan ulang. Saya akan sabar kok kalau ngajar ya. Saya itu nggak sabar itu dengan ketidakjujuran, kecurangan, itu saya akan tidak sabar. Saya akan marah untuk kondisi seperti itu. Ya, jadi kalau untuk siapapun yang mau belajar, saya akan sabar. Ya. Oke, selanjutnya, jadi complete model itu setelah kita rancang di awal ini tadi, proses yang kita lewati ini ya, mulai dari formasi ini, biaya-biaya gitu ya, sampai ke constraint. Nah, model matematika akhir kita ini seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini model matematika kita ya, di mana X1, X2 ini adalah variabel keputusan, yang lainnya ini adalah parameter. Ini parameter ya. Inilah model kita. Oke, itulah cara yang paling umum ya orang membuat model matematika. Jadi model matematika itu ada ceritanya, ada jalur berpikirnya, ada logika berpikirnya yang kita harus baca. Jadi kalau kalian punya jurnal yang isi model matematika, kalian harus baca dia cara berpikir dia gimana, sudut pandang dia, apa yang dia pilih, bagaimana dia membuat model, kok formulasinya ini ya, dia menggunakan logika apa, kan seperti itu. Jadi model matematika itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi, enggak ya, ada proses di dalamnya. Dan itu bisa dipelajari. Karena matematik itu sangat rigid ya, sangat valid kalau saya bilang, tidak ada yang ngawang-ngawang. Itu jelas, harusnya clear. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat Lingonya ya. Kita dengan Lingonya, saya harapkan kalian semua sudah install Lingo untuk mulai minggu depan ya. Minggu depan itu kalian kalau bisa perkuliahan saya itu pakai laptop atau pakai komputer yang sudah diinstal Lingonya ya. Nanti kita akan praktek bareng-bareng. Untuk sekarang saya masih perbolehkan kalian yang tidak praktek ya. Tapi kalau yang sekarang sudah diinstal Lingo dan kemarin sudah ngirim ke sales dan dapat jawaban, sales Lindo itu, dan dapat jawaban dan kalian sudah full, itu alhamdulillah. Kalau belum pun nggak apa-apa karena modelnya masih sederhana. Jadi sekarang yang punya Lingo silahkan dibuka Lingonya ya. Oke, nah ini tampilan Lingonya itu seperti ini. Kalau saya buka Lingo, nah ini, nah tampilan awalnya kan seperti ini, ya, seperti ini, ya. Dan ini nih benar-benar Lingo ini model software yang masih sederhana ya, sehingga kita cukup banyak effort untuk belajar mengcoding ya, tapi mengcodingnya juga nggak sulit sebenarnya kalau kalian nanti paham prinsipnya. Dan untuk bisa paham prinsip Lingo itu, kalian memang harus learning by doing ya, practice, banyakin latihan. Oke ya. Jadi ini tampilan Lingonya. Saya kembali ke sini. Bagaimana kita membuat coding Lingo? Itu minimal ada 3 segmen atau bagian yang harus kita persiapkan ya. Pertama adalah declaration of index or set of index ya. Ini disebut deklarasi yang bagian sini ya, pendeklarasian indeks ya. Indeks itu apa? Nanti kita bahas ya, mungkin untuk pertemuan hari ini kita belum bahas indeks dulu. Nah, tapi ada indeks dulu di awal dan itu dimulai dengan kalimat set ya. Nanti setelah set itu kita isi di sini indeksnya apa aja. Kemudian end set diakhiri dengan end set ya. Nah, sementara itu dulu ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua atau segmen kedua. Segmen kedua ini disebut dengan declaration of parameters. Yang parameters ini meaningnya sama dengan data ya. Kita di situ akan mendeklarasikan data apa saja yang kita miliki, yang kita sebenarnya di awal sudah sebutkan ini. Ini disebut parameter ya. Ini data. Jadi yang 1 sampai 11 ini adalah parameter atau data yang akan kita gunakan. Itu akan kita deklarasikan di sini. Dimulai dengan data titik 2, kemudian kita isi datanya apa saja, diakhiri dengan end data. Ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga ini adalah declaration of objective function followed by constraint atau modelnya, pendeklarasian dari modelnya. Ya, yang kita tulis duluan adalah fungsi tujuannya, objective function, baru kemudian constraint-nya. Ini nanti mulainya nggak ada seperti set dan data, tapi nanti langsung formulasi atau model. Nanti kita akan praktekkan. Oke, set seperti ini tampilannya, data parameter nanti seperti ini ya, tampilannya di Lingonya gitu ya. Dan kemudian ini fungsi tujuannya ya, fungsi tujuan seperti ini. Oke, saya akan praktekkan langsung di Lingonya. Oke, kita lihat dari modelnya ini, modelnya ini ya.
Ini jadi referensi kita. Nah, ini linggonya ya. Ya, kita mulai set. Nah, karena setnya nggak ada, ya kita kosongkan, langsung end set gini seperti ini. Saya besarkan biar kelihatan. Nah, kemudian yang kedua kita masukkan data ya. Data itu nanti kita butuh lihat di sini di parameter ya. Karena di sini kita mulai data titik 2. Kemudian nah, sini baru kita pendeklarasian datanya. Begini ya. Nah, yang kita gunakan tuh ini. Ya, simbol dan nilainya, nggak perlu disebutkan nama parameternya itu apa atau keterangannya itu apa, itu nggak perlu. Cara penulisannya itu seperti ini, kalian bisa nanti saya akan kasih materi ini, tolong nanti latihan di rumah ya, seperti ini. Jadi mudah cara mendeklarasikannya. D ya sama dengan 730. Itu dari mana? Itu dari obat ini, di sini ada, kita lihat ini aja. Nah, berarti data di sini kan kita kalau nulis di depan sini boleh D sama dengan 730 begitu ya, dan diakhiri dengan titik koma ya. Nulis begini boleh, nggak salah, tapi saya lebih senang itu dimajukan pakai tab. Nah gini, biar rapi aja ya. Jadi ini pendeklarasian ini yang pertama, ini yang kita deklarasikan bahwa kalau nanti di model ada menyebutkan angka atau huruf D, maka D ini akan bernilai 730. Kita nggak perlu kasih satuan ya, nanti kita interpretasikan sendiri. Nah, yang kedua apa? Ini HM, harga motor, yaitu 10 juta. Oke, kita tulis di sini HM 10 tewaga titik koma. Nah, seperti itu. Kemudian BM 25.000. BM 25.000. Seperti ini. Ya, jadi ingat ya. Nah, simbolnya sama dengan nilainya. Titik 2 ini untuk closing statementnya ya. Kemudian apalagi FB 3 titik koma, BS 250.000 ya, 250.000. Oh, ini sekali servis 250.000. BS padahal tadi 150 ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini hanya parameter. Ini FS 2 lagi HJM 6 juta, harga jual motor kembali ini. Apalagi ada BO 7.000, kemudian FO itu 2, kemudian ada HO 7.000, ada apa lagi, FH 4. Oke. Selesai kita kasih N data seperti ini ya. Jadi kita sudah mendeklarasikan data. Nah, sekarang dalam coding itu kadang-kadang kan kita kesulitan, D itu apa ya gitu ya, HM ini apa ya, aduh lupa gitu ya, misalnya seperti itu. Maka di Lingo itu ada fasilitas yang namanya nanti keterangan atau informasi ya, dan itu nggak ngaruh ke coding. Jadi ada tidaknya yang saya akan tuliskan ini itu tidak mempengaruhi coding dari Lingonya. Itu hanya sifatnya seperti keterangan saja. Caranya dengan pakai tanda ini seru, kemudian kasih keterangan ini jumlah hari misalnya. Nah, jangan lupa tutup dengan titik 2. Nah, kalau ini nggak ditutup dengan titik 2, maka ini akan jadi hijau. Hijau ini juga ini nggak akan kebaca di coding Lingo. Jadi dia ini hilang seperti nggak ada. Nah, jadi seperti keterangan. Nah, karena itu setelah ngasih keterangan kita wajib memberikan titik koma lagi sini, koma. Nah, ini harga motor kan, ini kasih harga motor atau harga beli motor gitu ya. Ya, dan jangan lupa titik koma. Dan seterusnya nih, kalian bisa kasih keterangan. Oke. Sekarang kalian coba lihat dulu coding ini, jangan praktek dulu. Kalian lihat sampai selesai ya. Jadi keterangan ini silakan nanti diisi lengkap, boleh. Nah, setelah end data kan langkah selanjutnya itu apa? Kita akan bikin yang terakhir, yaitu formulasi modelnya ini ya. Di sini formulasi model itu kita mulai dengan fungsi tujuan ya. Di sini kita kasih fungsi tujuan, ini keterangan. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Atau saya bikin nggak ada dulu deh, biar takutnya kalian nganggap itu penting. Tidak pentingnya itu ya. Kita lihat model kita, persamaan kita ini
minimum Z ya sama dengan ini ya. Nah, Lingo itu mudahnya karena kita tinggal ngikutin aja ini penulisan ini ya. Jadi kita akan bikin min, bedanya kita nggak perlu pakai Z, min sama dengan langsung ya X1 dikali dengan HM ditambah BM dikali D per FB gitu kan, D per FB. Oke, ini udah, kemudian ditambah BS kali D dibagi dalam kurung FS kali 30 ya, kali 30. Oke, kemudian ditambah kurang ya, min HJM. Ini pun kalau ini nggak kalian kasih spasi begini pun boleh aja, nggak masalah ya. Cuman kan biar rapi kita kasih spasi lah antara itu. Spasi di sini tuh nggak begitu mengaruh. Sorry. Oke. Nah, setelah HJM ini apa? Setelah HJM ini kan tutup kurung ya. Tutup kurung. Tutup kurungnya perhatikan, ini ada kurung 1. Ini kurungnya cuma 1 kali aja, harusnya nggak 2 kali ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan, kan ini plus ya, plus X2 dikali dalam kurung DFOBO, D dikali FO dikali BO, FOBO. Oke, kemudian kok tutup kurung salah, ditambah HOFHD, HO dikali FH dikali D dibagi 7, tutup kurung. Oke, jadi rumus ini udah kita mendeklarasikan fungsi tujuan. Nah, seperti ini udah selesai berarti. Nah, udah selesai. Kalau sudah selesai, setiap satu statement itu kita harus tutup dengan titik koma, sama seperti yang di atas juga. Setiap statement itu kita tutup dengan titik koma. Nah, fungsi tujuan sudah ya. Fungsi tujuan sudah, kita lanjut ke pembatas. Pembatasnya ada 2 ini ya. Nah, pembatas ini kita lihat dia hanya X1 plus X2 sama dengan 1 ya. Berarti kita tinggal tulis X1 ditambah X2 sama dengan 1, tutup koma. Nah, membedakannya kalau fungsi tujuan selalu diawali dengan min atau max. Kalau pembatas itu nggak perlu dikasih min max ya, jadi begitu dia sudah di state seperti ini tanpa min dan max di depannya, maka ini adalah pembatas ya. Kemudian pembatas keduanya ini ya, pembatas keduanya ini berarti kalau kita, nah ini yang agak berbeda ya penulisannya. Jadi X1 X2 itu adalah biner, berarti kan bikinnya add bin ya X1, X2. Nah, caranya begini. Nah, ini memang tidak umum. Kita harus tahu ya. Dalam setiap coding itu kita harus tahu hal-hal yang baru. Dan ini adalah termasuk hal baru yang kita nggak bisa tahu secara kalau nggak belajar. Kalau ini kan kalian seperti menuliskan ulang saja. Ya, kalian hanya butuh menambahkan titik koma kalau menunjukkan bahwa dia sudah selesai. Oke. Jadi add bin di sini menunjukkan bahwa ini biner untuk X1 dan X2 ya. Jadi X1 dan X2 ini nilainya harus biner seperti itu. Oke. Nah, jadi rumus ini kita udah selesai. Kita cek rumus terakhir. Salah yang ini. Nah, boleh kayak gini ya. Bin X1 add bin X2 atau digabung add bin X1, X2. Saya nggak yakin juga ini bisa ya. Coba nanti kita coba. Bisa nggak? Oh, berarti nggak bisa. Nah, ini kan saya lupa. Jadi ini harus satu-satu ternyata. Harus satu-satu. X bin, add bin lagi X2 seperti ini. Oke. Nah, kalau kita coba sekarang mengcompile-nya yang ini ya, tanda apa namanya kayak lambang panah, apa sih sasaran panah itu ya, lempar. Ini kita klik ini. So, nah kalau running gini ya, perhatikan solver statusnya ini. Kalau dia state-nya global optimal ya, nggak ada error, berarti dia oke. Ini udah mendapatkan solusi optimalnya.
ini ada nilai objektif functionnya, nilainya 1,03875 dikali 10 pangkat 7. Berarti dia sekitar 10 jutaan biayanya, 10 jutaan. Ya. Terus kemudian bagaimana kita mengetahui keputusannya apa ya? Ini kita close. Kita cari di sini yang X-nya, X1, X2-nya. Nah, nih. Keputusannya ternyata X1 yang bernilai 1 ya. Sehingga apa? Sehingga model ini memutuskan atau mensarankan ke kita bahwa keputusannya adalah X1 yang bernilai 1, artinya kita disarankan lebih baik membeli motor bekas dibandingkan menggunakan Gojek ya. Ternyata kenapa ya? Karena biayanya di sini ini 10 juta, yang ini 13 juta, lebih mahal kalau menggunakan Gojek ternyata. Seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang saya minta kalian untuk nyoba ya, untuk nyoba di sini. Ini saya tunjukkan ke kalian di sini. Silahkan coba yang sudah ada. Kalau emang belum paham nggak apa-apa, kalian coba dulu nulis ya, coba dulu nulis ini di linggonya seperti ini, persis saja, sama persis. Dan untuk membiasakan diri, linggo itu seperti naik motor dan bersepeda. Kalian akan semakin mahir kalau kalian sering menggunakan. Jadi namanya software itu nggak ada lain selain jam terbang ya. Oke, baik, silakan dicoba ya. Coba, kalian punya waktu sekitar 15 menit ya, karena nanti setelah itu ini. Ya, ada pertanyaan? Ada. Ya, Nina silakan. Jadi kan Nina udah coba nih pas barengan sama Pak Adha. Terus untuk di X1-nya itu hasilnya 0,1312 itu ngaruh nggak sih Pak kalau beda? Oh, kamu udah binary ini udah ada belum? Udah. Oke, coba sekarang Nina share ininya ya, share screen-nya, share ke linggonya. Saya juga kayakin apa hasilnya X1-nya. Ya, coba Nina dulu nanti kita lihat di kelima. Oke. X1, X2. Coba di run, Nin. Nin di run, Nin. Oke. Tuh enggak. X1-nya 1, X2-nya 0. Oh, reduce cost itu tuh biayanya, yang kamu lihat value-nya, Nin. Value-nya kan X1 tuh 1, X2 0 kan? Halo Nina, kamu masih di mute kali ini. Nin? Halo? Halo? Masih di mute Pak, maaf Pak. Oh iya, makanya saya ngomong sendiri. Itu udah bener nih, itu kan X1-nya 1 tuh value, ngeliatnya di value-nya. Kalau reduce cost itu tuh nilai kalau dia terpilih, kalau dia bernilai 1 maka dia nilainya angkanya beda ya, kamu maksudnya? Iya maksudku yang beda di sini. Oh, Tapi berarti kalau untuk X2 parametermu coba lihat codingnya lagi. Ini di close dulu. Yang status lingkungannya dulu di close ya. Nah, coba lihat 730, sebentar saya cek ya. 730 10 juta 25.000 3 sama 2 6 juta 7.000 2 70.000 4 sama ya, 10 juta. di sini sih sama semua. Iya, mestinya nggak beda. Rumusnya berarti coba H tambah BM kali D per FB, BS kali D, FS 30 min HJM. Oke. Coba Nin, FS-nya sama D, FS-nya deket apa, tempelin ke D-nya sebelum kurung, kamu backspace coba. Ini Ya. berarti gini. Ya. Sama yang D-nya sebelah kiri yang BM.
Di BM sebelah kiri. Oh ini, ya. IPA. Backspace lagi. And Oke, then terus kemudian FB itu spasinya kayaknya 2 ya setelah FB. putus-putus. Apa Pak? Suaranya putus-putus ya. Setelah FB itu kayaknya spasinya 2 kali nggak? Setelah FB ini, Ah, spasinya sekali. kayaknya Coba di. Oh iya ding. Oke, kemudian D0 F coba D0 FO H0 FHD begitu aja. Coba di run sekarang. Masih sama ya? Ini Iya, Pak, berarti masih. fungsi tujuanmu itu dapatnya 13 juta. Sementara saya 10 juta. Kenapa beda ya? Saya juga bingung Pak, ini saya malah X2 apa yang dipilih bukan X1. Oh, itu yang menarik itu. Nanti dulu ya. Nin di close dulu gantian. Coba Oke, Pak. Iklima dulu. Iklima sama atau beda Iklima? Kasus sama. Bapak saya baru mau ngoding soalnya ini Pak. Tadi yang baru nanya siapa? nemuin- Anita ya? Sorry, Anita yang nanya ya? Ya kalau nggak Patih dulu, Patih boleh. Patih dulu. Ya, coba. Kalau saya sama kayak Nina tadi Pak, hasilnya sama persis. Oh ya udah, coba sekarang Patih. Baik Pak, ya satu dulu. Kok bisa kamu X2 itu agak aneh? Juga bingung Pak. Berarti parameternya beda harusnya kalau itu. Ini Pak, ntar saya Di kontrol scroll ke atas, di klik kontrol sambil scroll ke atas. digedein ya Pak, ntar. Kontrol scroll ke atas. Ya saya cek parameternya dulu ya. 730. Oke, 25.000 3 BS. Oh, BS ini mau kegedean. BS-nya itu 252 BS itu 25.000, kamu 250.000. Bukan 250.000 Pak? BS itu dia. Biaya servis. Oh, saya yang salah berarti ya. BS itu saya 25.000 berarti. Ya, saya yang salah. Saya yang salah 250.000 ya, benar ya. Kemudian 6 juta. Oke. 7.000, 2.000, oke. HM, BMD, FB, BSD, FS 30, HJM, D0, FO, BO, H0, FH. Oh, nah itu kamu salah nih, rumusnya yang X2 itu bukan plus D, FH, 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 Oh, ini. FH, ini Pak. kanan kan. Nah itu kali D harusnya. Oh, dikali ya Pak? Oh. Nah coba sekarang di run. Oh ya Pak, ada satu Pak. Hasilnya sama kayak tadi. Sama kayak ini. Saya sama sekarang saya udah sama Nina. Berarti Nina yang lebih benar daripada saya. Saya soalnya parameternya. Sekarang sama ya. 13 juta 125.000 ya. Iya Pak. Oke, dan pilihannya jatuh pada X1 berarti kan ya? Iya Pak. Oke. Berarti Nina nggak salah nih, benar Nina. Saya yang salah. Berarti X1 sama X2-nya 13 juta, Pak. Betul. Oke. Oke. Fatih bisa di ini dulu. Siap. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, jadi saya share dulu ya. Nah, jadi posisi sekarang seperti ini, sama kayak punya Nina dan Fatih barusan ya. Seperti ini ya. Jadi slack ini sebenarnya disebut slack, apa namanya? Ya, slack ya. Slack itu artinya gini. Setiap ada perubahan poin 1 di sini itu akan memberikan dampak sebesar ini ya. Yaitu 13.125.000 ini ya. Jadi kalau ini berubah jadi 0 ya maka akan turun sebesar 13 juta ini. Nah, X2-nya sama, ini juga disebut slack atau reduce cost. Jadi kalau ini bernilai 1 akan terjadi penambahan sebesar ini 13.140.000 ini gitu ya. Nah, oke, jadi jawabannya seperti ini. Nah, yang mungkin belum nyoba ya silakan dulu nyoba ya. Rumusnya ini kalian bisa nyontoh di sini, nyontoh di sini ya. Silakan. Saya kasih waktu ya 10 menit lah ya.
sudah selesai nggak apa-apa, kalau ada kendala kasih tahu, jadi nanti kita cek langsung ya. Lingo tuh wajar kalau baru nyoba itu ada kesalahan-kesalahan, dan setiap kesalahan itu kalian patut syukuri karena itu adalah proses memahami. Jadi kenapa salah, kenapa ini, karena ini coding ini masih paling sederhana. Nanti kita 3 minggu ke depan kita akan coba beberapa model. Nanti di situ kalian akan menemukan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi, sehingga kalau kita tahu kesalahan dari awal itu akan lebih baik ya. Jangan pernah malu kalau ada kesalahan gitu ya. Dan disitulah kalian belajarnya, karena orang belajar nggak harus selalu dari yang benar, tapi dari yang salah juga kita bisa belajar. Pak, mau Ya, nanya Nina. Pak. Ya silakan Nin. Berarti tapi tadi itu untuk di masalah spasi itu gak masalah dong ya Pak? Sebenarnya nggak masalah, ya sebenarnya nggak masalah. Saya hanya ingin ngerapiin aja itu. Sama untuk keterangan yang jumlah hari itu juga sebenarnya nggak wajib kan ya Pak? Kayak cuma untuk Nggak wajib, tapi gini Nin. Jadi itu masalah habit nantinya. Jadi jangan kalian tuh sekedar untuk nyelesain kasusnya beres gitu, tidak. Tapi kenapa kita butuh memberikan keterangan? Kalau kita nggak biasa nanti malas biasanya. Tapi biasakan supaya apa? Kita nggak tahu Nin. Nah, misalnya Nina nih bikin model deskripsinya ya. Pada saat nanti sidang mungkin itu 2 bulan 3 bulan yang akan datang. Pada saat ditanya ini nih apa nih? Nah, Nina lupa. Ya kan kita nggak pernah BS di sini ya. Mungkin sekarang masih ingat nih BS service, tapi sebulan lagi dari sekarang mungkin Nina lupa. Aduh, ini apa ya? Aduh, apa kan gitu. Tapi kalau kita kasih keterangan di sini gitu ya, misalnya biaya sekali servis. Nah, pada saat kita buka lagi ini coding kita, ya kan kita langsung ingat, oh iya ini mah biaya servis gitu. Ngerti nggak Nin? isi. Oke Pak, thank you Pak. Ya, jadi kita orang TI itu harus biasa jangka panjang gitu ya. Bisa jadi suatu saat ya kalian bikin model dan itu nanti dipakai di tempat kerja. Ya. Jangan menafikan hal itu. Ya, sehingga pada saat kita, ini kayaknya saya dulu pernah bikin model penjadwalan pakai model ini deh. Saya cari lagi materi kuliah. Ada. Nah, mungkin tinggal kita masukin nih data-datanya. Udah tadi di kantor kita jumlah harinya berapa, ini berapa gitu kan, masukin, jalanin deh. Kita nanti pede kan pas di depan manajer atau direksi kita bilang, Pak ini menurut model yang saya dulu pernah buat, kasus ini bisa diselesaikan dengan kita milih keputusannya ini. Kenapa? Karena ini memberikan harga atau biaya yang lebih murah gitu kan, atau memberikan pendapatan yang lebih tinggi gitu. Jadi orang TI itu rajin-rajinlah menyimpan dokumen ya, harus sabar. Saya dulu S1 S2 itu selalu materi kuliah saya, tugas-tugas saya itu saya kumpulkan dalam satu folder. Jadi saya selalu punya folder, misalnya semester 1. Nah, itu dalam folder semester 1 itu isinya ada mata kuliah A, B, C, D, dan bikin folder lagi ya. Kemudian di dalam mata kuliah itu nanti ada tugasnya sini apa aja. Nah, seperti itu. Sampai sekarang pun saya masih melakukan. Jadi ini mungkin contoh folder yang saya buat setiap saya kuliah gitu. Setiap semester ya. Di sini ada folder namanya pengajaran. Nah, pengajaran ini saya bikin tuh. Nah, ini ngajar di genap sekarang, ini genap ini ya sebelumnya. Nah, all folder saya dulu ada nih tuh dari tahun 2013-14 tuh ada gitu ya pengajarannya. Jadi enak kita. Jadi pada saat ini mungkin tahun lalu nih ada yang komplain, Pak nilai saya gimana ya, saya tinggal saya buka kan nanti ininya soal ujiannya ada, materi kuliahnya ada, kemudian penilaian juga ada. Nah ini misalnya seperti itu ya, sistem produksi saya bisa buka lagi, oh nilai kamu kemarin ini kan gitu. Jadi sudah ada. Loh ini kok masih kosong. Harusnya ada ya, bukan di situ kayaknya sepertinya materi ya. Ada. Saya nggak tahu di mana nyimpennya, harusnya ada. Ya itu, jadi biasakan seperti itu ya. Jadi kalian akan nanti lebih nih. Saya kemarin nih strategi 3 saya nih, itu dari semester 3 nih saya buat. Semester 1-2 nya ada, tapi di hard disk eksternal nih saya ngapain aja per semester di sini ada. Ini contohnya. Nah ini seperti ini, ada pengajuan biaya, olah data di pabriknya, laporan seminarnya gitu ya. Bahkan dokumen bimbingan pun saya punya gitu ya. Dan seterusnya. Nah jadi orang TI itu harus bisa memanage foldernya gitu ya, foldernya di sini ya, penting gitu ya.
Nah, untuk kita bisa memilah-milah sehingga nanti kita punya dokumen lengkap. Ya, seperti ini. Ini pekerjaan saya ada di ULP, di universitas juga ada. Saya jadi apa saja, IKUP, IPAP, di unsur ini. Seperti itu. Biasakan ya, biasakan. Jadi effort kita sekarang itu lebih sedikit nggak apa-apa, tapi benefitnya nanti ke depan enak gitu ya. Ini saya juga pengurus, saya kan kepala COE ya. Saya juga di sini ada persuratan itu saya buatkan di tahun 2022, itu apa saja surat yang udah saya buat. 2021 tuh surat-suratnya udah ada, jadi enak gitu, seperti itu ya. Kita orang TI, kita harus lebih baik ya dibandingkan yang jurusan lain dalam hal administrasi, pengarsipan data dan sebagainya. Oke, ada yang kesulitan lagi nggak? Enak kan kuliahnya begini. Saya seneng sebenarnya ngajar Linggo itu, makanya teori penjadwalan ini saya akan banyakin Linggo, dan saya yakin nanti skripsi kalian punya bahan lah, punya skill yang nanti bisa kalian ini kan manfaatkan untuk skripsi kalian ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ayu izin bertanya Pak. Ya silakan. Kan Sebentar ya, saya potong dulu. Kalian ini biasa kan ya, Patih tuh paling sering juga izin menjawab, izin bertanya, itu jangan begitu gitu ya. Itu gara-gara ospek mungkin ya, saya menebaknya. Tapi gini, kalau kalian cara berbicaranya seperti itu, saya sempat marah waktu itu. Bahkan ada yang sidang skripsi ya, saya nanya, dia jawab izin menjawab gitu kan. Saya bilang, kalau kamu 3 kali nyebut izin menjawab, saya akan keluar dari sidang ini gitu. 3 kali dia nyebut, itu kan latah. Dia udah terbiasa mungkin bertahun-tahun karena ospek seperti itu ya. Tapi ya percayalah, bagi orang yang melihat ya, orang luar tuh orang yang nggak ngerti kulturnya, nggak ngerti tradisi kalian dengan menjawab, izin izin bertanya dan sebagainya, itu tuh ngelihatnya tuh risih ya. Kalian ini bukan militer gitu, kalian itu bukan didik secara militer, dan kalian sedang ditanya, kenapa harus izin menjawab? Ngerti nggak maksudnya? Yuk saya tanya, ini artinya apa? Izin menjawab Pak? Ya kan kamu ditanya, ngapain kamu izin menjawab? Ngerti nggak maksudnya? Di situ bikin kesel gitu. Jadi udah stop budaya-budaya seperti itu menyebalkan dan nggak keren beneran, nggak keren. Kalau kalian pengen tahu keren apa nggak keren. Menyebalkan dan nggak nyaman didengar. Ya mungkin buat senior kalian seneng digituin, dia merasa jumawa, atau mungkin kalian merasa adik tingkat gue ini nih sopan ya dengan minta izin dulu apa-apa ya. Tapi di satu sisi itu menunjukkan ketidakpercayaan diri juga ya. Karena kan ini orang ditanya malah izin menjawab, kan aneh. Ya yuk ya, siapapun dari kalian usahakan itu dihilangkan lah ya, hilangkan. Jangan ketemu saya di sidang untuk dengan izin-izin seperti itu, karena kalau saya jadi penguji kalian izin-izin saya tinggalin kalian pasti. Kalian akan bingung nanti bikin jadwal lagi terpaksa. ya Pak. Ya, yuk silakan yuk tanya yuk. Pak kan Bapak waktu itu bilang buat yang tugas besarnya itu kan pakai Linggo ini kan Pak. Betul. Nah, terus jadinya itu kita bikin model sendiri atau dari jurnal Pak? Nah, dari jurnal kan saya udah jelaskan. Jadi kalian cari jurnal yang isinya model matematika, dan dia membuat modelnya untuk menjadwalkan ya, penjadwalan ya. Apapun penjadwalannya bebas, mau penjadwalan kuliah, penjadwalan mesin, penjadwalan ruang, apapun, yang penting penjadwalan. Nah kemudian model itu kalian propose ke saya ya, kalian kasih ke saya, Pak jurnalnya ini kira-kira ini bisa nggak Pak buat tugas besar gitu ya. Nanti yang saya bilang oke ini bisa, yang ini nggak bisa, ini ya, kalian pokoknya intinya serahkan ke saya. Jadi kalian punya waktu 3 minggu inilah sampai kita selesai belajar Linggo, kalian harus bisa udah mendapatkan modelnya. Nah teknisnya nanti bagaimana, ini kan kita ada, saya lupa 11 atau 12 orang ya kalian itu. Nah intinya satu kelompok itu maksimum 3 ya, satu kelompok itu maksimum 3. Apa maksudnya kelompok? Satu kelompok itu boleh menggunakan jurnal yang sama, model yang sama ya, tapi nanti mengerjakan yang masing-masing karena datanya berbeda, ngerti ya. Jadi misalnya Ayu sama Iklima sama Nina itu satu kelompok misalnya. Nah, kalian cari ini jurnal bareng-bareng, nyari, udah dapat kasih ke saya, kalau saya setujui, nah kalian mulai ngerjain Linggonya, tapi datanya nanti beda.
Nina sama Iklima sama Ayu itu harus beda datanya. Paham ya kira-kira? Ayu. Oke Pak, paham Pak. Oke. Berarti misalnya judul jurnalnya sama, isi datanya kita bikin sendiri gitu ya Pak? Betul. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, gitu ya Untuk datanya itu random aja ya Pak? Enggak, nanti lah, gampang itu. Cari modelnya dulu, enggak mudah soalnya nyarinya. Mulai cari, begitu ada kirimin ke ilhami@universitas.id ya. Nanti datanya nanti saya ajarin caranya seperti apa. Pokoknya setelah 3 minggu ke depan kita nanti modelnya sudah asistensi ya. Asistensi jadi per kelompok nanti kita akan ada pembahasan per kelompok. Jadi nanti kelompok A itu nanti diskusi sama saya tuntas, kita bahas modelnya sampai jadi. Ya, kemudian nanti saya ajarkan bagaimana mengenerate datanya. Ya, mengenerate datanya. Oke ya, jadi kalian punya waktu 3 minggu dari sekarang untuk mendapatkan model ya. Kalau nggak dapat model sampai dengan 3 minggu yang belum saya approve, itu kalian nilainya nggak ada nilai ya. Jadi kalian akan nilainya nilai UTS kemarin sampai dengan UTS kemarin gitu. Itu yang akan jadi nilai akhir. Jadi makanya serius dalam mencari jurnal itu 3 minggu waktu yang cukup lah, lebih dari cukup sebenarnya. 1 minggu pun sebenarnya cukup. Jadi jangan menunggu di ujung. Setiap tugas itu jangan menunggu di ujung ya. Segera cari hari ini juga sampai dapat ya. Ngirimin ke saya itu boleh lebih dari 1 ya, boleh lebih dari 1. Jadi biar kalian nanti, tapi jangan nggak boleh sembarang ya, tiba-tiba ngirim 15 karena kalian juga belum baca, nggak boleh gitu. Kalian harus baca dulu, harus pastiin dulu model ini model matematika untuk penjadwalan atau bukan. Jangan sampai nanti model transportasi kamu kirimin, model logistik atau model distribusi kalian kirimin, nggak boleh gitu. Kalau kayak gitu kalian akan mendapatkan nilai negatif dari saya ya. Penilaiannya ada penilaian untuk pengumpulan jurnal itu akan ada penilaian juga. Oke, ada lagi? Nina ya, silakan. Kan aku waktu itu udah coba untuk ngirim ya Pak ya. Udah sebelum tes sih nyoba doang gitu, pakai yang nggak ada kabar itu tenggelam apa gimana Pak? Iya, kamu ngirimnya kecepatan, orang sayanya apa? Kalau apa nggak enak karena takut dulu. Ya, makanya kan ya udah bagus sih inisiatifmu, cuman kan sayanya waktu itu lagi sibuk yang lain. Nah, jadi sekarang kan saya udah fokus tuh. Jadi kamu kirim lagi lah ya. Kelompoknya udah ada pembagian belum? Ini saya lupa. Saya Udah Pak. Udah kan? Udah Pak. Udah ya, udah berarti kan coba itu apa didiskusikan dulu lah ya, didiskusikan kelompok karena mulai sekarang kan sini nilai nih yang kamu kirim itu kalau ngasal, kalau bukan penjadwalan aja ya. Kalau bukan penjadwalan kalian dapat nilai minus satu kelompok itu ya. Jadi yang kemarin kita hapus dulu ya Nin, kita anggap nggak ada. Nah mulai sekarang kemarin gagal ya Pak. gagal. Bukan ditolak ya, tapi maksud saya diskusin dulu karena saya belum nilai. Karena saya nggak pengen nanti kalau udah saya baca saya nilai ternyata salah, kamu negatif semua loh nanti. Saya kasih nilai negatif soalnya, poin minus, bisa minus 20 poin nilai akhir loh. Makanya baca dulu, minimal pastiin bahwa itu model untuk penjadwalan aja ya gitu. Oke ya, baik kalau gitu mungkin untuk hari ini demikian dulu, dan nanti mungkin ini materi saya akan share. Ini menarik materi ini, jadi ini kan kita sampai sini ya, sampai slide berapa nih? 13. Ini ada slide-nya sampai 28. Habis ini coba kalian pelajari, ini kan hasilnya ya. Nah ini nanti menggunakan set ya. Set itu apa? Kalian coba pelajari ya, karena minggu depan kita akan bahas ini gitu ya. Nah ini datanya, jadi ada set ya, ada data, dan nanti fungsinya seperti ini ya. Kemudian kita akan complicated problemnya lebih lagi ya. Jadi keputusannya nanti bukan hanya beli motor atau Gojek, tapi bisa aja tahun pertama beli motor, tahun kedua pakai Gojek, atau tahun pertama pakai Gojek, tahun kedua beli motor gitu ya. Bisa seperti itu. Nah ini juga nih, ini problem yang ketiga. Jadi dalam slide ini sebenarnya 3 problem. Problem pertama udah kita bahas, problem kedua yang ini pakai set ya, problem ketiga ini ya, bahwa keputusannya tiap tahun bisa beda ya, tahun pertama dan tahun kedua bisa beda ya. Oke, ini ada ilustrasi yang mungkin nanti bisa kalian pelajari. Ini komplit modelnya, ini data setnya, dan ini modelnya ya. Oke, nah di akhir ini yang model ketiga ini nanti bisa kita pakai Excel. Bagaimana menghubungkan Excel dengan Lingo ya. Di sini ada contoh-contohnya, bisa kalian coba pelajari. Dan ya untuk minggu depan kalau
kalau ada yang perform di sini ya itu dapat poin juga gitu ya. Jadi saya semalam ngobrol sama anak kedokteran ya, kebetulan mungkin sedikit cerita ya, pengalaman saya semalam tuh, tante saya butuh darah ya, dan kemudian saya share di grup kampus fakultas, dan alhamdulillah banyak yang bantu, dan ada mahasiswa ya, saya dapat mahasiswa itu 4 orang, metalurgi ada 3, kedokteran ada 1 ya, kedokteran perempuan, satu-satunya perempuan. Terus karena dia perempuan saya jemput kan, sama ada 1 lagi anak metalurgi di Grogol saya jemput. Nah pas sampai di tempat donor di PMI-nya di RSKM tuh ya ngobrol-ngobrol lah sambil nunggu kan ya, dan anak itu kan kedokteran ini maksudnya bagus ya, jadi dia momen ketemu saya itu dia manfaatkan buat nanya-nanya, karena dia angkatan baru 2021, dia nanya, Pak saya kan dari pesantren, dia dari pesantren masuk kedokteran coba kan, jadi menarik ya. Dia nanya, Pak saya dari pesantren kan berbeda kultur belajar dan sebagainya, gimana Pak, saya udah semester kedua ini dan saya sedikit kesulitan ya dengan pola belajar. Nah saya bilang tiap orang itu punya punya gaya masing-masing atau punya strategi masing-masing, dan adalah tugas kalian masing-masing untuk mencari mana strategi belajar yang paling fit buat kalian atau paling cocok buat kalian. Nah kalau based on experience saya dan pengalaman saya dulu itu masuk ITB tahun 99, dan saya itu waktu di Lampung, saya kalau sekolah kan di Lampung ya, saya waktu itu NEM terbesar di Lampung ya, nilai Eptanas murni, waktu itu istilahnya nilai Eptanas murni, ada Eptanas, kalau sekarang itu kayak UN mungkin ya. Nah saya tertinggi se-Lampung, dan saya masuk ITB itu saya IPK saya semester 1 2,12 seingat saya, 2,12, dan benar-benar pukulan telak buat saya, dan akhirnya saya merubah pola belajar ya, pola belajar. Saya perhatikan teman-teman saya di ITB itu, anak-anak ITB itu seperti apa gitu, saya lihat ternyata setelah kuliah ya, mereka itu selalu ngabisin 30 menit sampai 1 jam untuk mereview ulang kuliah yang tadi barusan mereka terima. Ya kayak ini nih, kita kuliah, habis dari sini kalian jangan langsung pergi, harusnya kalian ngoprek dulu, cobain lagi apa yang tadi udah dikerjakan, dipahami, coba di review ya. Mana yang masih nggak ngerti, mana yang kalian sudah paham. Nah minggu depan ya, perseperuan lagi yang kalian tidak paham itu tanyakan. Saya melakukan itu di semester kedua, saya membaik jadi 3,4 atau berapa saya lupa, dan saya akhirnya lulus dengan IPK 3,12 untuk mendapatkan IP 3 lebih di ITB untuk teknik industri waktu itu, dengan teknik industri peringkat 3 tertinggi di ITB waktu itu effort yang luar biasa ya, effort yang luar biasa. Jadi pola itu akhirnya saya coba terapkan sampai sekarang ya. Jadi S2 saya terapkan pola itu di ITB, saya S2 di ITB juga, itu saya 3,9 IPK saya, hampir 4, cuma 1 mata kuliah yang tidak A, tapi nilainya AB waktu itu. Terus S3 juga sama saya terapkan itu, dan IPK saya 3,7 sekian gitu ya, 3,7 sekian. Hanya 1 mata kuliah yang saya tidak A, karena itu juga menurut saya karena dosennya tidak suka sama saya kalau menurut saya sih, karena saya sebenarnya paham mata kuliah itu. Nah jadi setiap dari kalian tuh nanti harus menemukan strategi yang tepat untuk belajar ya. Belajar bisa jadi berbeda, nggak harus sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, tapi kalian harus cari ya. Itu saya sampaikan karena gitu, oh iya Pak ya gitu ya. Akhirnya dia mau mencoba, dia bilang iya Pak, saya harus cari nih cara saya belajar gimana yang pas buat saya, tapi saya coba punya Bapak dulu tipsnya, cara Bapak. Nah, seperti itu. Jadi dia nanya banyak hal, termasuk ujian Pak, saya ujian tuh selalu kewalahan gini-gini. Iya karena kalian memang waktu pas kuliah kan ujian tuh biasanya setelah 2 bulan ujian gitu ya, UTS maupun UAS gitu ya. Strategi saya itu apa? 2 minggu sebelum ujian itu saya udah persiapan. 2 minggu itu kita bagi dalam minggu pertama dan minggu kedua ya. Minggu pertama itu atau 2 minggu sebelum ujian itu saya biasanya melakukan belajar yang hitung-hitungan. Saya hitung-hitungan itu saya belajar 2 minggu sebelum ujian. 1 minggu itu saya belajar mata kuliah yang hitung-hitungan, semua hitung-hitungan saya mahirinkan di sana. Kemudian minggu keduanya atau 1 minggu sebelum ujian itu saya biasanya hafalannya, saya pelajari hafalannya. Kenapa seperti itu? Teorinya sederhana.
kalau kita belajar sesuatu yang menghitung itu kan berarti kita mengotret ya, atau kita mempraktekkan gitu ya. Artinya psikomotorik kita yang bekerja. Kalau psikomotorik kita yang bekerja itu masuknya ke memori jangka panjang. Jadi kita akan lebih mengingatnya. Pada saat kita recall itu lebih mudah. Sehingga nggak apa-apa belajarnya 2 minggu sebelumnya, karena kita pasti akan ingat, tetap ingat sampai dengan waktu hari ujian. Nah sementara yang hafalan ya 1 minggu sebelumnya, karena kalau 2 minggu sebelumnya ya kita hafal, habis itu lupa khawatirnya gitu. Nah, makanya seperti itu strategi saya. Silakan nanti kalian cobakan ya. Harus punya strateginya. Jadi sebelum menemukan sesuatu atau berhadapan dengan sesuatu, kalian harus prepare. Ya. Dengan prepare pasti sukses. Ya, insya Allah sukses. Ya, at least lebih sukses dibandingkan kalau nggak prepare. Ya, mungkin itu tips saya yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke, untuk hari ini mungkin itu saja ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Cukup ya? Halo. Saya cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik kalau gitu kita tutup ya. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yo, Banyak ya, Pak. ya, sama-sama.